Mulai, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Semangat. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf, Bapak masih belum bisa memberikan pelayanan yang sempurna karena Bapak masih menggunakan jangka, belum sembuh sempurna ya. Jadi mohon maaf, Bapak masih banyak mungkin duduk di bangku, tidak apa-apa ya. Sebentar. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan melakukan berdoa dulu ya mungkin ya, agar semuanya lancar. Silakan KN Nopi dipimpin dulu untuk berdoa. Duduk siapkan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Neng Nopi sudah memimpin doa. Selanjutnya mudah-mudahan setelah berdoa pembelajaran hari ini lancar, sempurna, dan kita dapat keberkahan ilmu ya. Amin ya Rabbal. Bapak akan melaksanakan presensi dulu ya. Ingat dulu tolong yang disebut namanya seperti biasa ucap hadir ya. Yang pertama itu Agus Hidayat hadir. Kemudian Alfanurdin hadir. Dwi Galis, Hadir. Elisa, kemudian Fitri Maulana, selanjutnya Rehan hadir, kemudian Najar Ginanjar hadir, Nopi Ratnasari hadir, kemudian Padila Soleha hadir, selanjutnya Pebi Farhan hadir, Putri Ajahra hadir, Putri Kamila hadir, selanjutnya Raffi Ramdhani hadir, Rizka Yulinasari hadir, kemudian Salsabila Atifah, kemudian Sarah Adiani, Siti Sumiati, Widya Rapitri hadir. Oke, baiklah. Hadir semua berarti ya. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar kita semakin tambah kecintaan terhadap tanah air, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Bisa. Kita nyanyikan bersama ya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu ini kita semakin cinta terhadap tanah air. Jangan lupakan itu ya. Oke, anak patah mengatakan bahwa kubul watan mina iman. Oke, selanjutnya perhatikan foto berikut ini. Di sini ada orang yang berpidato. Lihat, di sini banyak sekali yang sedang mendengarkan.
Siapakah foto tokoh berikut ini? Presiden Soekarno. Iya, luar biasa Najar. Tepuk tangan untuk Najar, betul sekali. Siapakah Soekarno ini? Presiden pertama di Indonesia. Presiden pertama Indonesia. Luar tepuk tangan untuk pinter kelas. 9A ini ya, luar biasa. Laksana ini luar biasa, pinter sekali. Satu lagi. Siapakah foto ini? Tokoh ini siapa? Untuk Siapa tadi? Najmi ya? Najar, betul. Ini Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah pahlawan dari Surabaya. Jadi 10 November itu dikenal dengan hari Hari Pahlawan 10 November. Itu terciptanya 10 November itu karena adanya pertempuran dari Surabaya melawan Belanda. Nah, yang mengajak untuk bertempur melawan Belanda beliau, Bung Tomo. Nah, baik Bung Karno maupun Bung Tomo, dua-duanya adalah orang hebat. Satu presiden, satu pahlawan. Orang-orang hebat itu selalu jago dalam berbicara, dalam berpidato, khususnya pidato persuasif. Beliau sangat jago dalam memengaruhi orang lain. Perhatikan, bayangkan ratusan orang mau mendengarkan Soekarno sedang berbicara. Satu lagi ini ratusan orang, ribuan orang mau melawan Belanda. Ajakan Bung Tomo lewat radio Republik Indonesia saat itu. Begitu. Nah, Anda pun demikian. Jadi keteladanannya adalah bahwa setiap orang hebat harus bisa berpidato, berbicara untuk dapat memengaruhi orang lain. Anda, anak-anakku semuanya adalah calon orang-orang hebat. Calon presiden, calon bupati, calon gubernur, anggota dewan, menteri, duta besar luar negeri, sebagainya. Kalian harus pandai, salah satu dasar kemampuan dan kuasa adalah harus mampu, bisa, memiliki kemampuan untuk berpidato persuasi. Paham ya? Seperti itu. Itu adalah motivasi untuk Anda semua agar Anda semakin bersemangat, termotivasi untuk belajar teks pidato persuasi. Selanjutnya, apakah ada yang masih mengingat materi pertemuan selanjutnya? Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif, betul sekali. Selain itu apa lagi? Selain struktur? Kebahasaan teks pidato persuasif. Kebahasaan teks pidato persuasif luar biasa. Dwi dan Elisa, luar biasa, betul sekali. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar struktur dan kebahasaan. Nah, ini struktur teks pidato persuasif. Dibaca, silakan. pembukaan, isi, penutup. Ya, struktur ada 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Untuk kebahasaannya ini ada 6. Silahkan dibaca. Kalimat aktif, kata sapaan, kosakata emotif, kosakata istilah, sinonim, kata benda abstrak. Betul sekali. Ini adalah yang sudah kita belajar sebelumnya. Nah, materi itu akan menjadi penunjang pada pelajaran sekarang. Baik struktur ataupun kebahasaan yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, jadi penunjang pada pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Nah, ada 2 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kira-kira dibaca satu orang. Peserta didik mampu menyusun kerangka pidato. Iya, betul. Peserta didik mampu menyusun kerangka. Nah, itu kerangka. Bapak saya warga dulu. Itu intinya, kerangka pidato. Satu lagi baca, Gus, coba baca, Gus. Peserta didik mampu menulis pidato dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, jadi 2. Yang pertama, membuat kerangka. Satu lagi adalah menyusun pidato dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Paham ya? Baik. Selanjutnya, kita akan kita sama-sama simak video ini, dan tugas Anda adalah perhatikan lalu cari tahu apa tema dari video tersebut. Ya, perhatikan video berikut ini. Aku Rino, anak kelas 3 SMA.
sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu mengunjungi diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan. Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihat ngomong di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Ya. Bapak tunjuk satu orang atau boleh angkat tangan. Siapa yang tahu tema dari pidato tersebut? Silakan. Perundungan. Bullying atau? Perundungan. Betul sekali, tepuk tangan. Luar biasa. Iya. Perundungan atau bullying. Sudah kelihatan. Ini terjadi sekitar kita. Ya. Jadi sebelum membuat pidato, langkah pertamanya adalah menentukan tema. Temanya yang sesuai dengan lingkungan kita. Karena kalian anak sekolah, setiap hari ke sekolah, maka carilah masalah atau tema yang berhubungan dengan sekolah. Yang jadi masalah salah satu adalah di sini perundungan atau bullying. Bapak yakin di sini tidak seperti itu, ya? Kita di sini aman, tidak ada perundungan. Awas, jangan dimodel hal kecil, ya? Seperti itu. Jadi tema pidato yang akan kita buat adalah bullying atau perundungan. Seperti itu, betul sekali. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok yang terdiri 4 orang. Boleh digeser bangkunya. Kelompoknya yang kemarin ya, yang sudah selanjutnya 4 orang. 1, 2, 3, 4. Silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Boleh digeser, artinya boleh, bisa gabungkan, boleh. Silakan. Yang laki-laki digabung lah, digeser boleh. Di belakang aja. Di belakang. Nah, boleh seperti itu. Silakan bergabung.
kelompok boleh. Nah. Ya. Dibuka buku catatannya, ditulis ini tugasnya. Yang harus kalian cari adalah yang pertama nanti pengertian. Silakan ditulis dicatat dulu. Yang siswa laki-laki juga silakan diperhatikan anak-anakku. Ya. Ini catat dulu. Yang satu pengertian atau definisi perundungan. Yang kedua jenis-jenis perundungan. Yang ketiga akibat atau dampak dari perundungan. Yang terakhir cara menghindari perundungan. Dicatat terlebih dahulu. Silakan Bapak beri waktu 2 menit untuk mencatat hal-hal yang harus Anda diskusikan. Satu menit lagi, sudah selesai? Sudah. Yang belum silahkan selesaikan terlebih dahulu. Sebelum selanjutnya Bapak lanjutkan. Sudah ya, tadi temanya adalah perundungan. Nah, sekarang setelah menentukan tema, selanjutnya adalah kalian mencari informasi yang berkaitan dengan tema. Informasi tersebut Bapak arahkan dulu ya. Ada pengertiannya, jenis-jenisnya, akibat dari perundungan, dan cara pencegahannya. Ini adalah informasi yang harus Anda cari terkait dari tema yang telah kita tentukan tadi. Paham ya? Nah, sekarang informasinya dapat dari mana? Karena kalian tidak membawa HP, ya, tidak membawa gawai ke sekolah. Jadi Bapak akan berikan videonya, ya. Ini rujukannya. Silakan setelah nonton video, kalian diskusikan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Informasinya dapat apa saja. Silakan diskusikan. Catat di buku masing-masing sebagai bekal nanti sebagai bahan untuk dijadikan teks pidato persuasif. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya perhatikan video berikut ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah diskusikan. Kita klik video lagi. Sahabat Kompas.com, belakangan ini kita dibuat miris dengan sebuah insiden yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang bocah SD berinisial F harus kehilangan nyawanya akibat dibully teman-temannya. Tak sampai situ, video ketika korban menerima perundungan bahkan disebar oleh pelaku. Alhasil, F pun mengalami depresi hingga berujung meninggal dunia. Nah, berkaca pada insiden yang dialami F, lantas apa itu bullying? Singkatnya, bullying adalah tindakan agresif yang dapat menyebabkan korban yang merasa tidak nyaman atau bahkan terluka. Bullying dibedakan menjadi 3 jenis, yakni verbal, sosial, dan fisik. Bullying verbal bisa berupa ancaman hingga ejekan. Bullying sosial seperti perilaku mengucilkan hingga mempermalukan seseorang di depan umum. Kemudian bullying fisik, yakni tindakan yang menyebabkan orang lain mengalami luka fisik, seperti memukul, menendang, hingga mendorong. Seperti yang kita bahas tadi, bullying memang bisa berdampak serius bagi korban.
Anak yang mengalami bullying tentunya bisa mengalami sakit fisik seperti contohnya luka. Kemudian bisa juga berdampak pada sisi psikologis. Anak mengalami penurunan kepercayaan diri, trauma, takut ke sekolah, mengasingkan diri dari sekolah. Bahkan jika tak ditangani, anak bisa melakukan percobaan bunuh diri. Ngomong-ngomong soal bullying, kita juga memahami bahwa orang tua tak bisa sepenuhnya mengawasi anaknya agar terhindar dari perilaku semacam ini. Tapi para orang tua juga bisa loh untuk selalu mengajari anak menghadapi intimidasi dari orang sekitar. Caranya bagaimana? Pertama, orang tua bisa mengajarkan anaknya untuk mengabaikan pelaku bullying. Sebab jika tindakan bullying itu diabaikan, lama-kelamaan pelaku itu bakal kehilangan minat. Selain mengabaikan, anak juga bisa langsung menyuruh pelaku berhenti. Tapi cara ini harus dilakukan hati-hati ya, agar tak memperburuk situasi. Nah, langkah berikutnya, para orang tua bisa meminta si buah hati untuk bergaul dan memiliki teman untuk menghindari bullying. Pasalnya pelaku bullying biasanya mengincar korban yang suka menyendiri. Jika cara-cara tersebut kurang berhasil, anak sebaiknya segera melapor ke orang dewasa, baik itu guru ataupun orang tua. Para orang tua juga sebaiknya mendidik anaknya untuk berani melaporkan bullying yang dialaminya ke orang dewasa. Oke, itu dia ulasan soal pengertian bullying hingga cara menghadapinya. Kalau gitu, sekian Oh Begitu kali ini. Sampai bertemu di video-video lainnya dan simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia. Nah, tadi sudah ada disebutkan secara ringkas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian dampaknya, sampai bagaimana tadi disebutkan SD ya, dan terakhir cara menghindarinya. Silakan diskusikan berkelompok, ditulis buku catatan, Bapak beri waktu 10 menit saja. Ya, silakan diskusi, bergabung. Silakan saling berdiskusi, tuliskan di buku catatan masing-masing. Ya, saling bertanya boleh, silakan sebagai bahan. Silakan saling bertatap hadapan, berkelompok. Nah, itu seperti itu boleh. Silakan ya. Beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ditulis buku catatan. Mohon maaf Bapak belum bisa berkeliling ya. Kaki Bapak masih belum sembuh. Jadi silakan Anda belajar mandiri. Seperti itu. Ya, laki-laki juga bergabung ah. Ya, silakan ditulis. Diskusikan sesuai dengan kemampuan Anda. Silakan didiskusikan. Atau Bapak sambil putar lagi videonya boleh ya? Ya, boleh sambil putar videonya. Silakan. Bapak akan putar kembali videonya sekali lagi. Silakan sambil berdiskusi. Sahabat Kompas.com, belakangan ini kita dibuat miris dengan sebuah insiden yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang bocah SD berinisial F harus kehilangan nyawanya akibat dibully teman-temannya. Tak sampai situ, video ketika korban menerima perundungan bahkan disebar oleh pelaku. Alhasil, F pun mengalami depresi hingga berujung meninggal dunia. Nah, berkaca pada insiden yang dialami F, lantas apa itu bullying? Singkatnya, bullying adalah tindakan agresif yang dapat menyebabkan korban yang merasa tidak nyaman atau bahkan terluka. Bullying dibedakan menjadi 3 jenis, yakni verbal, sosial, dan fisik. Bullying verbal bisa berupa ancaman hingga ejekan. Bullying sosial seperti perilaku mengucilkan hingga mempermalukan seseorang di depan umum. Kemudian bullying fisik, yakni tindakan yang menyebabkan orang lain mengalami luka fisik, seperti memukul, menendang, hingga mendorong. Seperti yang kita bahas tadi, bullying memang bisa berdampak serius bagi korban. Anak yang mengalami bullying tentunya bisa mengalami sakit fisik, seperti contohnya luka. Kemudian bisa juga berdampak pada sisi psikologis. Anak mengalami penurunan kepercayaan diri, trauma, takut ke sekolah, mengasingkan diri dari sekolah. Bahkan jika tak ditangani, anak bisa melakukan percobaan bunuh diri. Ngomong-ngomong soal bullying, kita juga memahami bahwa orang tua tak bisa sepenuhnya mengawasi anaknya agar terhindar dari perilaku semacam ini.
Tapi para orang tua juga bisa loh untuk selalu mengajari anak menghadapi intimidasi dari orang sekitar. Caranya bagaimana? Caranya orang tua bisa mengajarkan anaknya untuk mengabaikan pelaku bullying. Sebab jika tindakan bullying itu diabaikan, lama-kelamaan pelaku itu bakal kehilangan minat. Selain mengabaikan, anak juga bisa langsung menyuruh pelaku berhenti. Tapi cara ini harus dilakukan hati-hati ya, agar tak memperburuk situasi. Nah, langkah berikutnya, para orang tua bisa meminta si buah hati untuk bergaul dan memiliki teman untuk menghindari bullying. Pasalnya pelaku bullying biasanya mengincar korban yang suka menyendiri. Jika cara-cara tersebut kurang berhasil, anak sebaiknya segera melapor ke orang dewasa, baik itu guru ataupun orang tua. Para orang tua juga sebaiknya mendidik anaknya untuk berani melaporkan bullying yang dialaminya ke orang dewasa. Oke, itu dia ulasan soal pengertian bullying hingga cara menghadapinya. Kalau gitu, sekian Oh Begitu kali ini. Sampai bertemu di video-video lainnya dan simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu.kompas.com. Jernih melihat dunia. 5 menit lagi, silahkan ditulis. Boleh waktu menit lagi ya. Kelompok 1 laki-laki sudah selesai? Belum? Sudah? Sudah, bagus. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Keempat? Bagus, luar biasa. Kelompok 1, pengertiannya jadi apa pengertian bullying? Boleh dibacakan? Oleh Najar bacakan. Terus geropi. Boleh silakan dibacakan. Geropi. Anda sudah belum? Oleh siapa? Najmi. Mi, baca Mi. Sok. Yang keras. Acan, Pak. Belum? Kelompok 2, pengertiannya sudah? Ada? Belum ada? Ya. Itu saja ya. Tulis saja nanti dijadikan bahan untuk nanti kalian membuat pidato. Nanti yang lama itu membuat pidato ya. Itu agak lama memberi waktu itu. Baik, agar sebelum melanjutkan ke membuat tugas yang sebenarnya, nah kita ice breaking dulu ya. Sebelumnya silakan bangkunya dibereskan kembali. Silakan. Karena nanti tugasnya ini minum. Sudah ya? Baik. Semuanya silakan berdiri, kemudian berdiri di samping, di sela-sela itu. Boleh di sebelah kiri Anda, sebelah kiri, berarti sebelah saya sebelah kiri. Nah, sebelah kiri bangku Anda. Sudah semuanya? Ikuti gerakannya, yang paling heboh Bapak beri hadiah. Oke. Harus sama ya, ikuti ya semuanya ya. Mohon maaf, Bapak belum bisa mengikuti ya. Sekali lagi, masih sakit kakinya ya. Ini ada chicken dance. Tolong ikuti sampai selesai. Ya, semuanya. Loh. Ikuti. Ayo, Bapak. Bos semuanya. Ayo Bapak silakan. Gak usah malu-malu, biar tekan. Biar tidak
Lumayan ya, sudah ya, memulihkan kembali. Sudah pusing-pusing tadi mengerjakan, mencari pengertian tentang bullying. Sini-sini sekarang fresh lagi. Baiklah, selanjutnya ini tugasnya ada 2. Yang pertama, Anda setelah tadi menentukan tema, yang kedua mencari informasi terkait tema, yang ketiga tugas Anda adalah menyusun kerangka teks pidato persuasif dengan tema pergaulan tadi, dan yang terakhir mengembangkan teks pidato atau menulis teks pidato persuasif berdasarkan kerangka dan informasi yang telah kalian catat tadi. Ingat, tetap dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baiklah, untuk KM-nya Lenopi kalau dibagikan LKPD-nya. Di sini ada 2, ya, silakan dibagikan terlebih dahulu ya. Satu orang satu. Silakan dibagikan terlebih dahulu. Dah, tapi udah, makasih ya. Nah, perhatikan. Sekarang ditulis namanya, nama Anda. Ya ditulis aja. Kelas, tanggal sudah. Kelas 8, Pak? Kelas 8. Sudah? Tanggal sudah? Tanggal sekarang. Tanggal 20 Juni 2023. Sudah semuanya? Perhatikan dulu nanti di sana di LKPD-nya ada di sini struktur, ada di sini ada kerangka ini ya. Kerangkanya ingat harus berdasarkan strukturnya. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nanti di pembuka ada apa saja, di isi ada apa saja, penutup juga demikian. Dan satu lagi, Anda buatkan teks pidato persuasif secara utuh. Ya, silakan Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Ya, silakan. Ini tugasnya individu ya, masing-masing boleh. Tapi kalau ada yang tidak pahami, boleh tanyakan ke Bapak. Silakan, ya, dicatat ya. Nanti sekarang juga dikumpulkan. Tidak apa sederhana dulu. Yang penting ditulis. Silakan tulis. Ditulis. Ya, ngajar ditulis. Tulis. Silakan ditulis. Dimulai dari sini ya, dimulai dari kerangka teks pidato. Boleh sambil santai, yang mau minuman boleh minuman. Silakan, waktunya lama ya, 20 menit. Silakan, tenang saja. So, kerangkanya dulu boleh ditulis. Pembuka. Di pembuka itu yang pertama ada, ingat, ada salam pembuka dulu. Berarti di akhir di sini ada apa? Salam penutup. Boleh ditulis. Pidato ya yang benar ya. Yang penuh. Terus Pak? 20 menit.
Alam lah. Tenang ya. Di atasnya 20 menit sok nyantai ya. Soalnya dia kudu dalam kena 80 menit. Masih lama waktunya ya. Tulis aja, ditulis. Boleh tanya yang tidak paham, tanya ke Bapak. Penuh ya. Supingin. Pidatonya yang bagus. Berdasarkan bullying tadi. Maaf. Tadi Bapak sudah janji yang paling Dwi, boleh sini Dwi. Oke, ini yang paling aktif jogetnya. Oke, juga ada siapa itu? Bisa saya Elisa juga boleh. Bagus. Terima kasih. Ini nih, satu lagi. Sini nih. Ini juga boleh. Oke. Terima kasih. Boleh. Ditulis. Masih lama, 20 menit lagi. Besok tulis aja. Maaf ya, Bapak tidak bisa berkeliling. Struktur dulu. Ini sudah ya, ini ya. Sekarang ini. Tadi apa saja? Ada pengertian. Boleh tulis ini. Ingat, pidato persuasif itu sifatnya adalah membujuk atau mengajak. Jadi harus ada ajakannya di dalam. Santai saja. Apa ini sambil buka tentang foto-foto ini bisa dijadikan referensi untuk Anda pidato Anda. (15 menit lagi ya. So, bereskan. Kalau sudah, struktur, lanjut ke teks pidato persuasif. Kalau tidak cukup, boleh ke belakang ya. Boleh ke belakang. Apa namanya? Kertas, bagian belakang kertas. Karena hanya satu lembar. Ya, boleh, sok. Tulis saja. Semampunya saja. Karena nanti ada pertemuan selanjutnya kita akan ada menyunting atau memperbaiki hasil kerja kalian. Jadi dibuat dulu, nanti diperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya.
Boleh. Boleh kalau bertanya silahkan, teman juga silahkan, diskusi boleh, tapi hasilnya tetap masing-masing ya. Silahkan dulu ya. Silahkan. Itu nomor 1 kan. Saling. Bapak berikan musik boleh lah. Biar Syekh Du mengerjakannya ya. Boleh. Tenang saja. Sepuluh menit lagi. Silakan selesaikan saja.
udah 80 menit. Usaha negatif lah nomornya. Sekarang ya. Sekarang 50. Yang penting mah jalan kosong nomor. Sekarang ya. Oke. Sing panjang nomor. Bolak-balik gitu. Salah dulu ya. Lima menit lagi ya. Alam lagu syuting makanya. Beres musik ya, beres musik hampir sakit hati. Ya orang aja, ajar orang. Cekat Haji Dimas, cekat Haji Dimas, Pak Dimas. Ini orang mana aja nih? Ini orang mana? Orang Cicaru. Cicaru. Ayo saya tapi apa? Aja om deh, rebut atau orang apa? Cicaru. Kamu siapa bos? Orang apa? Harentan. Hari ini. Harentan. Harentan. Ahli berapa? Ya. Oh iya. Hari itu kan? Hah? Orang mana? Datar Jaya, Pak. Datar Jaya mana? Dia orang mana? Aji, ya. Bu Aji. Teman bapak. Saya itu berapa? Kedua kakak. Bu Agis. Aris. Di mana? Dia
Jalannya enak aja, saya namanya. Nah, saya tadi makan lagi. Serang mana? Kayak orang di modelnya. Saya ini. Peraman. Anda? Oh, sebenarnya kan ya? Pojok deh. Puteran. Kalung. Ujung benteng. Orang kalung. Ini apa nih? Oh, udah beli kan? Karena aku ini apa? Kenapa dia? Karena angkot. Amerika Bojong Benteng apa? Apa aja? Amerika Arenta. Karena motor. Apa? Olahraganya. Alam merah. Sama detik. Pas itu warna bisa dicarikan itu borosnya. Mohon hati-hati. Itu yang kelas berapa? 9. Lahiran tahun berapa? 2008. Nah, 2008? Udah sekolah kamu aja? Udah sebentar? Sebentar udah dapat? 14? Biar rata 2008? Kubu Ismi gak ada? Ismi gak ada? Kelas 7 Ismi mah, ya wali kelasnya salah. Kita beda kelas ya? Anu ada kelas 8 sama gaya campur. Ini kelas 8. Siap. Ini kelas 8 ada dari ya? Ini kelas 8 pelajaran sudah semuanya? Sudah, baiklah kalau begitu. Selanjutnya, jadi tadi sudah, perhatikan ya, sudah membuat struktur sudah ya? Maaf, struktur kerangka. Perhatikan strukturnya sudah diisi. Dari sini dikembangkan menjadi, nah, bentar. Dikembangkan menjadi, wes, kenapa itu? Saya tanya dulu deh. Iya, Rehan. Kenapa, Han? Tidak. Dikembangkan menjadi teks pidato persuasi. Kalau sudah selesai, Bapak minta satu orang untuk membacakan hasil bunyi di kelas. Ada yang bersedia? Oh, silakan Dwi. Tepuk tangan untuk Dwi ke depan. Boleh. Bacakan ya. Ya, dari strukturnya yang keras. Kerangkanya. Kerangka teks pidato. Satu pembukaan pertama, salam pembuka, ucapan syukur dan sholawat, ucapan penghormatan, pengantar penuju tema. Isi berikutnya perwakilan berinding, dampak berinding, ucapan perwakilan berinding. Penutup, ide pokok permohonan maaf, salam penutup. Teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan ke junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan guru-guru yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato persuasif singkat tentang bullying atau perundungan. Tindakan bullying merupakan segala bentuk penindasan atau penyiksaan, baik itu secara verbal maupun non verbal yang dilakukan saat
menyebabkan korbannya depresi. Tindakan bullying merugikan berbagai pihak, bahkan bisa menyebabkan hal fatal, semacam kematian. Masih lekat diingat kisah seseorang siswa di Tasikmalaya yang meninggal setelah dibully habis-habisan oleh temannya, lalu direkam saat melakukan hal yang tidak pantas dengan seekor kucing. Coba tanya hati nurani kalian yang terdalam. Apakah setelah melakukan bullying terhadap anak yang kalian anggap lemah itu tidak merasa bahagia? Bagaimana jika kalian justru yang menjadi korban? Mulai sekarang, ayo kita stop tindakan bullying. Jika tidak ingin melihat ada yang melakukan, langsung tegur dan laporkan ke guru, atau kalau di lingkungan rumah bisa dilaporkan kepada RT setempat agar tidak ada lagi yang namanya pembulian. Rupanya pidato persuasif singkat dari saya cukuplah sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap dan yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa, tepuk tangan. Dwi luar biasa. Bapak beri lagi hadiah 1 buah pulpen untuk Dwi. Silakan Dwi diambil. Oke. Ada lagi 1 buah pulpen. Siapa yang ini biasa ya? Bagus sekali pidatonya. Temanya tentang bullying. Ya, sudah lanjut. Siapa yang mau memberikan komentar terhadap pekerjaan dari Dwi tadi? Silakan angkat tangan. Oh, silakan. Pidato yang disampaikan sudah cukup baik. Strukturnya sudah lengkap dari mulai pembuka, isi, dan penutup. Namun dari sisi ciri kebahasaan masih kurang lengkap, yakni tidak terdapat kata benda abstrak dan yang paling utama tidak terdapat kata sapaan. Iya, bagus ya. Benar sekali. Tadi berarti kamu sangat memperhatikan antara struktur dan kebahasaannya. Boleh diambil pulpennya. Hadiah buat kamu sudah memberikan komentar. Terima kasih. Ya. Betul sekali tadi. Jadi kekurangannya bisa kalian perbaiki di pertemuan selanjutnya. Nanti ada pertemuan selanjutnya kita akan menyuntik. Kita sudah buat dulu dengan sederhana. Nanti kita akan perbaiki di pertemuan selanjutnya. Baiklah, silakan dikumpulkan pekerjaannya. Nah, Jimmy tolong dibantu ya, dikumpulkan. Boleh sebelah sini, boleh dikumpulkan juga di belakang. Dikumpulkan silakan di sini. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Maju nak cari. Boleh. Ya, dirapikan dulu bajunya ya. Saya silakan. Boleh dibantu. Terima kasih, tugasnya Pak terima ya. Silakan. Bukan ya. Baik. Selanjutnya kita tadi sudah terapkan dari mulai awal sampai akhir. Kita akan simpulkan bersama-sama apa simpulan dari pembelajaran hari ini mengenai langkah-langkah menulis teks pidato. Boleh yang pertama silakan. Ya. Menentukan tema, Pak. Jadi langkah yang pertama betul sekali menentukan tema. Itu yang pertama. Ya betul. Luar biasa. Yang kedua silakan. Apa lagi? Mencari tahu tentang tema. Mencari tahu tentang tema, betul sekali. Ya, luar biasa. Mengumpulkan informasi terkait dengan tema, betul. Itu langkah yang kedua. Jadi setelah ada tema, menentukan informasi terkait tema. Selanjutnya langkah yang ketiga, silakan, Widi. Menyusun kerangka pidato, Pak. Menyusun kerangka pidato, betul sekali. Langkah yang ketiga adalah menyusun kerangka pidato berdasarkan dari informasi tadi. Yang terakhir, langkah terakhir silakan. Boleh belakang lagi? Menulis teks pidato. Betul. Langkah yang terakhir yaitu menulis teks pidato atau mengembangkan kerangka tadi menjadi teks pidato persuasif yang utuh. Tapi ingat,
tetap harus diperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato tersebut. Jadi langkah-langkahnya ada berapa? Ada 4. Dibaca lagi, 8. 1. Menentukan tema. Lalu Mengumpulkan informasi terkait tema. 2, 3. Menyusun kerangka teks pidato. Dan yang terakhir, Mengembangkan kerangka teks pidato persuasif. betul. Jadi ada 4 langkah menentukan atau menyusun teks pidato persuasif. Baiklah. Ya, demikian tadi pembelajarannya dari awal sampai akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Luar biasa. Walaupun siang hari sudah mulai mengantuk, tetap semangat ya. Tidak dapat mengantuk sedikit tidak apa-apa. Ini siang hari ya. Tetap semangat, tetap fokus. Oke. Apakah kalian memahami materi hari ini? Paham. Ya, alhamdulillah. Baik. Nanti Bapak periksa hasilnya. Yang sudah bagus bisa dilanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Yang masih ada kekurangan nanti ada remedi atau perbaikan ya. Baik. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan dari hasil yang sudah kalian buat tadi, kita akan melaksanakan menyunting teks pidato. Menyunting itu artinya memperbaiki. Yang tadi masih kurang katanya kebahasaan, dipersunting lagi, diperbaiki dengan teman sebangku atau sekelompok. Selanjutnya nanti ada membaca teks pidato. Kalau kalian tadi hanya menulis saja, nah pelajaran selanjutnya kita akan belajar membaca teks pidato. Nanti pembacanya dari kelas di rumah, kalian rekam, kemudian diunggah atau diupload ke YouTube. Nanti linknya dikirim ke Bapak. Ya, jadi kita mulai menggunakan teknologi informasi dalam ujian praktek membaca teks pidato persuasif. Ya, mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Mohon terima kasih atas pembelajarannya, semangatnya, pekerjaan luar biasa. Mohon maaf, Bapak belum bisa mengajar melayani Anda dengan maksimal karena terkait kesehatan Bapak yang belum sembuh ya. Mohon maaf Bapak belum bisa berkeliling, mohon dimaafkan. Baiklah, kita cukupkan dengan membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala pembelajaran hari ini. Tugasnya, ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi ya.